Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara dangdut di akhir tahun, kisah Niken Salindri menghibur ribuan penonton mengisahkan perjalanan emosional Niken Salindri di penghujung tahun, saat panggung demi panggung ia jalani untuk menghibur ribuan penonton dari berbagai daerah. Di balik gemerlap lampu, sorak-sorai, dan dentuman musik dangdut, Niken menghadapi kelelahan, kerinduan, tekanan batin, serta pencarian makna tentang mengapa ia memilih jalan hidup sebagai penghibur rakyat. Cerita ini bukan hanya tentang konser besar akhir tahun, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang penyanyi yang belajar berdamai dengan dirinya sendiri, dengan masa lalu, dan dengan harapan-harapan baru yang menanti di tahun berikutnya. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Langit senja di penghujung Desember tampak berbeda dari hari-hari biasa. Udara terasa lebih padat, seolah menyimpan ribuan harapan yang menunggu dilepaskan tepat saat pergantian tahun. Di balik panggung besar yang mulai dipenuhi lampu sorot, Niken Salindri berdiri memejamkan mata, menarik napas panjang sebelum malam panjang itu benar-benar dimulai. Suara kru yang lalu lalang, dentingan alat musik yang diuji coba, serta teriakan panitia yang saling bersahutan membentuk irama kacau yang sudah sangat akrab baginya. Namun malam ini terasa lain. Ini bukan sekadar panggung biasa, melainkan panggung akhir tahun yang akan disaksikan ribuan pasang mata dengan harapan diluapkan lewat lagu. Niken membuka matanya perlahan dan menatap panggung dari balik tirai. Lautan manusia sudah mulai memenuhi lapangan, sebagian membawa bendera kecil, sebagian lain menyalakan ponsel mereka. Sorak-sorai kecil mulai terdengar, memanggil namanya meski ia belum muncul. Di ruang rias sederhana, Niken duduk di depan cermin dengan wajah yang tenang namun menyimpan banyak rasa. Gaun panggung yang ia kenakan berkilau lembut, bukan untuk menarik perhatian berlebihan, melainkan untuk menyatu dengan cahaya malam. Ia menyentuh dadanya, merasakan detak jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Tahun ini bukan tahun yang mudah baginya. Jadwal padat, perjalanan tanpa henti, dan tuntutan untuk selalu tersenyum di atas panggung seringkali membuatnya lupa kapan terakhir kali ia benar-benar beristirahat. Namun justru di titik inilah ia berdiri, di ujung kalender, siap menutup semuanya dengan suara. Seorang kru mendekat dan memberi isyarat bahwa waktu tampil semakin dekat. Niken mengangguk pelan, lalu berdiri dengan langkah mantap. Ia tahu ribuan orang di luar sana tidak peduli dengan lelahnya, yang mereka inginkan hanyalah hiburan dan pelarian dari penat hidup. Saat musik pembuka mulai mengalun, Niken melangkah ke sisi panggung. Dentuman bass dangdut mengguncang udara, membuat sorak penonton semakin menggelegar. Cahaya lampu menyapu kerumunan, menciptakan lautan warna yang hidup. Begitu namanya disebut, suara penonton pecah seperti gelombang besar. Niken melangkah ke tengah panggung dengan senyum yang terlatih, namun di baliknya ada ketulusan yang tak pernah ia lepaskan. Mikrofon di tangannya terasa hangat, seolah menyatu dengan napasnya. Lagu pertama mengalir dengan kuat, mengundang penonton bergoyang tanpa ragu. Niken bernyanyi dengan sepenuh hati, membiarkan suaranya melayang di udara malam. Di hadapannya, ribuan orang bersatu dalam irama yang sama, melupakan beban hidup mereka meski hanya sejenak. Di sela-sela lagu, Niken memandang wajah-wajah di barisan depan. Ada tawa, ada air mata, ada pelukan antar keluarga dan sahabat. Pemandangan itu membuat dadanya menghangat, mengingatkannya bahwa musiknya punya arti lebih dari sekadar hiburan. Waktu berjalan tanpa terasa. Lagu demi lagu ia bawakan, masing-masing membawa cerita dan emosi tersendiri. Meski keringat mulai membasahi pelipisnya, Niken tetap berdiri tegak, menjaga energi agar tak surut sebelum malam benar-benar usai. Saat jeda singkat tiba, ia menatap langit malam yang kini dipenuhi cahaya lampu dan kembang api kecil dari kejauhan. Dalam hatinya, Niken tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari kisah panjang yang akan membawanya menutup tahun dengan penuh makna. Dan di atas panggung itulah, di tengah suara dangdut yang menggema, perjalanan akhir tahun Niken Salindri benar-benar dimulai. Malam semakin larut, namun energi di sekitar panggung justru kian memuncak. Setelah lagu pembuka usai, sorak-sorai penonton tak juga mereda, seakan meminta lebih dari sekadar suara. Niken berdiri di tengah panggung,
mengatur napasnya, lalu kembali tersenyum sambil menyapa ribuan orang yang memadati lapangan dengan penuh kehangatan. Ia berbicara singkat, mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka di malam akhir tahun yang dingin namun penuh semangat. Kata-katanya sederhana, tetapi terasa tulus, membuat penonton semakin dekat dengannya. Dalam sekejap, jarak antara panggung dan kerumunan seolah menghilang, digantikan oleh rasa kebersamaan yang kuat. Musik kembali mengalun, kali ini dengan tempo yang lebih cepat. Irama dangdut yang menghentak membuat seluruh lapangan bergoyang serempak. Niken membiarkan tubuhnya mengikuti alur musik, suaranya mengalir lincah, menyatu dengan dentuman kendang dan petikan gitar yang menggema ke segala arah. Namun di balik sorotan lampu yang terang, Niken merasakan sesuatu yang jarang ia akui. Ada kelelahan yang menumpuk, ada rindu pada kesunyian yang tak pernah ia dapatkan di malam seperti ini. Meski begitu, ia memilih menyimpannya rapat-rapat, karena ia tahu panggung adalah tempat di mana perasaannya harus ia persembahkan, bukan ia keluhkan. Di sisi panggung, para kru saling bertukar pandang, memastikan semua berjalan lancar. Mereka sudah terbiasa melihat Niken tampil penuh energi, namun malam ini mereka bisa menangkap sesuatu yang berbeda. Ada kedalaman emosi dalam setiap bait lagu yang ia nyanyikan, seolah setiap nada membawa cerita personal yang tak terucap. Penonton semakin larut dalam suasana. Beberapa mengangkat tangan tinggi-tinggi, beberapa merekam momen itu dengan ponsel, berharap bisa menyimpan kenangan malam akhir tahun bersama sang idola. Niken sesekali menatap layar-layar kecil yang berkilauan, merasa takjub bagaimana satu suara bisa menjangkau begitu banyak hati. Di antara lagu-lagu ceria, Niken menyelipkan satu lagu bernuansa sendu. Begitu intro terdengar, suasana berubah perlahan. Goyangan mereda, digantikan dengan nyanyian lirih dari penonton yang ikut menyanyikan lirik demi lirik dengan penuh perasaan. Saat itulah Niken benar-benar merasakan kekuatan musik. Ia melihat pasangan yang saling menggenggam tangan, seorang ibu yang memeluk anaknya, dan sekelompok sahabat yang terdiam sambil tersenyum tipis. Semua larut dalam satu emosi yang sama, diciptakan oleh alunan lagu yang sederhana namun jujur. Di tengah lagu, pandangan Niken sedikit kabur oleh kilau lampu dan rasa haru yang tiba-tiba menyergap. Ia menahan diri agar tetap fokus, menjaga suaranya tetap stabil. Baginya, menjaga emosi di atas panggung adalah bagian dari profesionalisme, meski hatinya seringkali bergejolak. Usai lagu itu, tepuk tangan membahana, lebih lama dan lebih keras dari sebelumnya. Niken menunduk hormat, mengucapkan terima kasih dengan suara yang sedikit bergetar. Ia merasa diterima sepenuhnya, bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai manusia dengan cerita. Waktu terus berjalan, dan jadwal tampilnya semakin mendekati puncak malam. Di sela jeda singkat, Niken kembali ke belakang panggung untuk meneguk air dan menyeka keringat. Di sana, suasana jauh lebih sunyi, kontras dengan riuh yang baru saja ia tinggalkan. Ia duduk sejenak, memejamkan mata, mendengarkan gema musik yang masih terdengar samar dari kejauhan. Dalam hati, Niken bertanya-tanya berapa lama lagi ia bisa menjalani ritme seperti ini tanpa kehilangan dirinya sendiri. Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, panggilan kru kembali terdengar, memintanya bersiap untuk naik ke panggung lagi. Dengan satu tarikan napas panjang, Niken berdiri dan melangkah maju. Ia tahu masih banyak lagu yang harus ia nyanyikan, dan masih banyak hati yang menunggu untuk disentuh oleh suaranya. Di malam akhir tahun ini, ia memilih untuk terus memberi, meski sebagian dari dirinya mulai terasa rapuh. Dan saat ia kembali melangkah ke bawah sorotan lampu, Niken tak menyadari bahwa perjalanan emosionalnya baru saja memasuki fase yang lebih dalam, yang akan mengubah cara ia memandang panggung, penonton, dan dirinya sendiri. Langkah Niken kembali menginjak panggung dengan iringan tepuk tangan yang tak putus. Waktu menunjukkan semakin dekat ke pergantian tahun, dan udara malam terasa kian padat oleh antisipasi. Sorot lampu bergerak mengikuti langkahnya, menyoroti wajah yang kini terlihat lebih fokus, seolah menyimpan tekad untuk menuntaskan malam dengan sepenuh hati. Musik dibuka dengan nada pembuka yang megah, mengajak penonton bersiap memasuki momen puncak. Niken menyapa kembali ribuan wajah di hadapannya, kali ini dengan suara yang lebih mantap. Ia menyadari bahwa menit-menit berikutnya bukan sekadar penampilan biasa, melainkan bagian dari kenangan kolektif yang akan diingat banyak orang. Irama dangdut mengalun lebih hidup, membuat kerumunan kembali bergoyang.
Niken membiarkan senyumnya mengembang, menyalurkan energi yang ia dapat dari respons penonton. Setiap gerak tubuhnya terasa lebih ringan, seolah kelelahan sebelumnya tertutup oleh semangat yang mengalir dari bawah panggung. Di sela lagu, Niken mengajak penonton berinteraksi. Ia meminta mereka bernyanyi bersama, dan dalam sekejap lapangan berubah menjadi paduan suara raksasa. Suara-suara yang tak sempurna justru membuat momen itu terasa hangat dan manusiawi. Namun di balik keceriaan itu, Niken mulai merasakan tekanan waktu. Jarum jam seakan bergerak lebih cepat, mendekati angka yang akan mengakhiri 1 tahun penuh cerita. Ia teringat pada perjalanan panjang yang telah ia lewati, dari panggung kecil hingga lautan manusia malam ini. Satu lagu demi lagu mengalir tanpa terasa. Niken memilih lagu-lagu yang syarat makna, tentang harapan, perpisahan, dan keberanian memulai kembali. Ia ingin setiap orang pulang membawa sesuatu, meski hanya satu bait yang menempel di hati. Di sisi panggung, kru memberi isyarat bahwa hitungan mundur akan segera dimulai. Jantung Niken berdegup sedikit lebih cepat. Ia menarik napas panjang, mempersiapkan dirinya untuk momen yang selalu terasa istimewa, betapapun sering ia mengalaminya. Lampu panggung sedikit diredupkan, menyisakan cahaya lembut yang menyelimuti Niken. Ia berbicara dengan suara pelan namun jelas, mengajak semua yang hadir untuk sejenak menoleh ke dalam diri masing-masing. Kata-katanya sederhana, namun penuh ketulusan. Penonton terdiam, mendengarkan. Dalam keheningan singkat itu, suara malam terasa begitu dekat. Niken merasakan ikatan yang kuat, seolah ribuan orang itu terhubung oleh perasaan yang sama, harapan akan hari esok. Hitungan mundur mulai terdengar, pertama dari layar besar, lalu diikuti oleh suara penonton. Niken ikut menghitung, suaranya menyatu dengan ribuan suara lain. Detik demi detik terasa menegangkan sekaligus menggetarkan. Saat angka terakhir disebutkan, sorak-sorai meledak bersamaan dengan kembang api yang menghiasi langit. Cahaya warna-warni memantul di wajah Niken, membuat matanya berbinar. Ia tersenyum lebar, merasakan gelombang emosi yang sulit ia bendung. Di tengah gemuruh itu, Niken menyanyikan satu bait pendek dengan iringan musik yang lembut. Suaranya terdengar jernih di antara dentuman kembang api, menjadi penanda awal tahun yang baru. Penonton menyambutnya dengan tepuk tangan dan sorak penuh sukacita. Saat lagu itu usai, Niken berdiri sejenak, memandangi lautan manusia di depannya. Ia tahu malam ini akan selalu ia ingat, bukan hanya karena besarnya panggung, tetapi karena perasaan yang ia rasakan. Dan di awal tahun yang baru ini, ia mulai menyadari bahwa perjalanan yang akan datang mungkin akan menuntut lebih dari sekadar suara indah. Kembang api perlahan memudar, menyisakan asap tipis yang menggantung di udara malam. Sorak-sorai penonton masih terdengar, namun tidak lagi sekeras beberapa menit sebelumnya. Niken berdiri di tengah panggung dengan perasaan campur aduk, antara lega, bahagia, dan kelelahan yang akhirnya berani muncul ke permukaan. Ia mengucapkan selamat tahun baru kepada penonton dengan suara yang hangat. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi mengandung doa dan harapan yang tulus. Banyak penonton membalas dengan lambaian tangan, senyum, dan teriakan penuh semangat, seolah enggan melepas momen kebersamaan itu begitu saja. Musik kembali dimainkan dengan tempo yang lebih santai. Niken memilih lagu-lagu ringan, memberi ruang bagi penonton untuk bernapas setelah euforia pergantian tahun. Suasana berubah menjadi lebih akrab, seperti perayaan kecil di antara keluarga besar yang baru saja melewati momen penting bersama. Di balik senyumnya, Niken merasakan tubuhnya mulai menuntut istirahat. Otot-ototnya terasa tegang setelah berdiri dan bergerak selama berjam-jam. Namun setiap kali ia melihat wajah-wajah antusias di depan panggung, semangatnya kembali terisi, seolah rasa lelah itu bisa ditunda. Penonton masih setia bertahan meski waktu sudah melewati tengah malam. Beberapa duduk di tanah sambil tetap bernyanyi, beberapa lainnya berdiri berdekatan untuk menghangatkan diri. Niken memperhatikan semua itu dengan mata penuh rasa terima kasih, menyadari betapa besar arti kehadiran mereka. Di sela lagu, ia berbagi sedikit cerita tentang perjalanan musiknya sepanjang tahun yang telah berlalu. Ia tidak menyebutkan detail, hanya potongan perasaan tentang jatuh bangun, rindu rumah, dan mimpi yang terus ia kejar. Cerita itu membuat suasana semakin dekat, seolah jarak antara panggung dan penonton semakin menyempit. Lampu panggung kini terasa lebih lembut, tidak lagi menyilaukan.
Niken bisa melihat lebih jelas wajah-wajah di barisan depan. Ia menangkap mata seorang anak kecil yang ikut bernyanyi dengan polos, dan pemandangan itu membuat hatinya menghangat tanpa alasan yang rumit. Lagu demi lagu mengalir dengan ritme yang menenangkan. Niken membiarkan suaranya bermain di nada-nada rendah, menghadirkan nuansa reflektif. Ia ingin penonton pulang dengan hati yang lebih ringan, bukan hanya dengan ingatan tentang pesta. Di belakang panggung, kru mulai bersiap-siap untuk penutupan acara. Mereka memberi isyarat waktu yang tersisa, namun tidak terburu-buru. Semua sepakat bahwa malam ini harus ditutup dengan perasaan yang baik, tanpa tergesa. Niken merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi terpaku pada kesempurnaan teknis, melainkan pada kejujuran perasaan yang ia sampaikan. Setiap nada ia nyanyikan terasa lebih bermakna, seolah ia sedang berbicara langsung kepada setiap orang yang mendengarkan. Saat lagu terakhir mendekati akhir, Niken mengajak penonton untuk saling mendoakan. Tidak ada paksaan, hanya ajakan lembut untuk membawa kebaikan ke hari-hari yang akan datang. Penonton menyambutnya dengan anggukan dan tepuk tangan pelan. Lagu pun berakhir dengan nada panjang yang mengambang di udara. Tepuk tangan kembali menggema, kali ini lebih tenang namun penuh apresiasi. Niken menunduk hormat, mengucapkan terima kasih dengan suara yang terdengar jujur dari hati. Saat ia melangkah meninggalkan panggung, Niken menoleh sekali lagi ke arah penonton. Di dalam dirinya tumbuh kesadaran baru bahwa sorak-sorai memang memudar, tetapi makna dari malam ini akan tinggal lebih lama. Dan perjalanan yang menantinya setelah ini tidak hanya tentang panggung besar, melainkan tentang menjaga hati agar tetap setia pada suara yang ia nyanyikan. Begitu kaki Niken menginjak area belakang panggung, suasana berubah drastis. Riuh sorak penonton tertinggal di kejauhan, digantikan oleh bunyi langkah kru, kabel yang digulung, dan percakapan singkat yang terdengar lelah. Tirai besar menutup pandangannya dari lautan manusia, seolah memisahkan dua dunia yang baru saja ia jalani. Niken duduk di kursi sederhana yang disediakan kru, merasakan tubuhnya benar-benar melepas ketegangan. Keringat masih membasahi pelipisnya, napasnya sedikit berat, namun wajahnya menyimpan kepuasan yang tenang. Ia meneguk air mineral perlahan, seakan ingin menahan waktu agar tidak berlalu terlalu cepat. Seorang kru menghampirinya, mengucapkan terima kasih atas penampilan malam itu. Niken membalas dengan senyum tulus, menyadari bahwa keberhasilan panggung bukan hasil usahanya sendiri. Ada banyak tangan yang bekerja diam-diam agar malam itu berjalan sempurna. Di tengah hiruk-pikuk kecil di belakang panggung, Niken justru merasakan sunyi yang aneh. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh dengan gema perasaan. Suara musik masih terngiang di telinganya, bercampur dengan sorak-sorai yang kini hanya menjadi kenangan. Ia menutup mata sejenak, membiarkan pikirannya melayang. Potongan-potongan momen malam itu berputar di benaknya, dari lagu pembuka hingga detik pergantian tahun. Semua terasa begitu cepat, seolah waktu di atas panggung memiliki iramanya sendiri. Telepon genggamnya bergetar, menampilkan pesan ucapan selamat tahun baru dari orang-orang terdekat. Niken membaca satu persatu dengan senyum kecil. Di antara pesan itu, ada rasa rindu yang muncul, mengingatkannya pada rumah dan kehangatan yang jarang ia rasakan di malam-malam kerja seperti ini. Ia berdiri dan berjalan pelan menyusuri area belakang panggung, menghindari keramaian. Di sudut yang lebih sepi, Niken berhenti, menghirup udara malam yang masih menyisakan bau kembang api. Udara itu terasa dingin, namun menenangkan. Di kejauhan, ia masih bisa mendengar penonton yang belum sepenuhnya bubar. Tawa dan obrolan mereka bercampur dengan suara langkah kaki yang mulai menjauh. Niken merasa lega mengetahui bahwa malam itu telah memberi kebahagiaan, meski sementara. Ia kembali merenung tentang perjalanan kariernya. Di satu sisi, panggung besar seperti ini adalah impian banyak penyanyi. Di sisi lain, ada harga yang harus dibayar berupa waktu, tenaga, dan rasa sepi yang tak selalu terlihat. Seorang asisten mengingatkannya tentang jadwal kepulangan. Niken mengangguk pelan, menyadari bahwa waktu istirahatnya terbatas. Ia merapikan jaketnya, bersiap meninggalkan area yang baru saja menjadi pusat perhatiannya. Sebelum benar-benar pergi, Niken menoleh sekali lagi ke arah panggung yang kini mulai gelap. Lampu-lampu dimatikan satu persatu, menyisakan bayangan samar. Ia merasakan rasa terima kasih yang mendalam, bukan hanya pada penonton, tetapi pada dirinya sendiri yang telah bertahan sejauh ini.
Di dalam kendaraan yang membawanya pergi, Niken menyandarkan kepala ke jendela. Kota masih ramai oleh perayaan, namun pikirannya mulai mencari ketenangan. Ia membiarkan lampu-lampu jalan menjadi latar bagi refleksi yang pelan. Di balik tirai panggung yang telah tertutup, Niken menyadari bahwa sunyi ini bukan musuh. Justru disinilah ia bisa mendengar suaranya sendiri dengan lebih jujur. Dan perjalanan yang akan datang, ia tahu, akan menuntut keseimbangan antara sorak di depan panggung dan keheningan yang ia temui setelahnya. Kendaraan melaju perlahan meninggalkan area konser, menembus keramaian yang belum sepenuhnya reda. Dari balik jendela, Niken melihat sisa-sisa perayaan yang masih bertahan di sudut-sudut kota. Orang-orang tertawa, berfoto, dan saling mengucapkan harapan, sementara ia memilih diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lampu jalan memantul di kaca, menciptakan bayangan yang bergerak mengikuti laju mobil. Niken menyandarkan kepalanya, merasakan kelelahan yang kini benar-benar mengambil alih tubuhnya. Namun di balik rasa letih itu, ada kepuasan yang hangat, seperti api kecil yang tetap menyala. Ia teringat wajah-wajah penonton yang masih jelas di ingatannya. Sorot mata penuh antusias, senyum lepas, dan nyanyian bersama yang bergema serempak. Semua itu menjadi bukti bahwa malam ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan pertemuan emosi yang nyata. Di kursi depan, sopir memecah keheningan dengan obrolan ringan. Niken menjawab seperlunya, menjaga suaranya tetap pelan. Ia tidak ingin memaksakan diri berbicara lebih banyak, karena pikirannya masih berusaha mencerna segala yang baru saja terjadi. Telepon genggamnya kembali bergetar. Kali ini bukan pesan singkat, melainkan panggilan dari seseorang di rumah. Niken mengangkatnya, mendengar suara yang ia rindukan. Percakapan singkat itu memberi kehangatan yang berbeda, membuat jarak terasa sedikit lebih dekat. Setelah menutup panggilan, Niken menatap keluar lagi. Jalanan mulai lengang, suara klakson berganti dengan desir angin malam. Ia merasa seolah sedang melintasi batas antara dunia gemerlap panggung dan kehidupan yang lebih sederhana. Di benaknya, Niken mulai memikirkan rencana ke depan. Jadwal padat sudah menunggu, panggung demi panggung akan kembali ia tapaki. Namun malam ini membuatnya sadar bahwa ia perlu menjaga dirinya agar tidak kehilangan makna di tengah rutinitas. Mobil berhenti sejenak di lampu merah. Niken melihat refleksi wajahnya di kaca, tampak lelah namun tenang. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa perjalanan ini telah mengajarkannya banyak hal tentang kesabaran dan keteguhan. Ia teringat awal kariernya, saat panggung besar seperti ini masih terasa jauh. Kini ia telah sampai, namun justru di titik ini ia belajar bahwa tujuan bukan sekadar pencapaian, melainkan cara bertahan dengan hati yang utuh. Lampu hijau menyala, kendaraan kembali bergerak. Kota semakin tertinggal di belakang, digantikan jalan yang lebih sepi. Niken menarik napas panjang, merasakan udara malam yang dingin menyusup lewat celah jendela. Perjalanan terasa panjang, namun tidak memberatkan. Ada rasa aman yang tumbuh, seolah setiap kilometer membawanya lebih dekat pada dirinya sendiri. Ia membiarkan pikirannya mengalir tanpa paksaan. Di tengah perjalanan itu, Niken berjanji dalam hati untuk lebih mendengarkan tubuh dan perasaannya. Ia tahu, suara yang indah hanya bisa lahir dari hati yang terjaga. Janji itu terasa sederhana, namun penting. Saat kendaraan terus melaju menuju tujuan berikutnya, Niken menutup mata perlahan. Jalan pulang ini bukan hanya tentang jarak, melainkan tentang proses memahami arti pulang yang sesungguhnya, sebuah perjalanan batin yang akan terus berlanjut di bab-bab hidupnya selanjutnya. Cahaya pagi menyelinap masuk melalui celah tirai kamar hotel, membangunkan Niken dari tidur yang terasa singkat. Tubuhnya masih berat, seolah sisa malam panjang belum sepenuhnya pergi. Ia membuka mata perlahan, mendengarkan keheningan yang kontras dengan gemuruh panggung beberapa jam. Sebelumnya, Niken bangkit dan duduk di tepi ranjang, membiarkan kakinya menyentuh lantai yang dingin. Ada rasa kosong yang samar, bukan karena kesedihan, melainkan karena perubahan ritme yang begitu cepat. Dari ribuan penonton, kini ia sendirian dengan pikirannya. Ia berjalan menuju jendela dan membuka tirai lebih lebar. Kota tampak tenang di pagi hari, sisa-sisa pesta malam tahun baru nyaris tak terlihat. Jalanan yang kemarin penuh sesak kini lengang, seolah malam itu hanya mimpi singkat yang telah berlalu. Di kamar mandi, Niken membasuh wajahnya dengan air dingin. Pantulan wajahnya di cermin terlihat lebih jujur tanpa riasan panggung.
Ada kelelahan, namun juga ketenangan yang tidak ia rasakan saat sorotan lampu menyala terang. Ia mengenakan pakaian santai dan duduk di kursi dekat jendela, menyeruput minuman hangat yang disediakan hotel. Setiap tegukan terasa seperti upaya kecil untuk mengembalikan energi. Di saat seperti ini, ia menyadari betapa pentingnya memberi ruang bagi dirinya sendiri. Ponselnya kembali berbunyi, kali ini berisi potongan video penampilannya semalam yang mulai tersebar. Niken menontonnya dengan perasaan campur aduk. Ia melihat dirinya bernyanyi dengan penuh semangat, seolah tak menyisakan ruang untuk lelah. Video itu membuatnya tersenyum, sekaligus merenung. Ada jarak antara sosok di layar dan dirinya yang kini duduk dalam sunyi. Jarak itu bukan kebohongan, melainkan dua sisi kehidupan yang harus ia jalani bersamaan. Ia mematikan layar dan menatap langit pagi yang mulai cerah. Dalam hati, Niken bertanya tentang apa arti sukses baginya kini. Apakah sorak-sorai cukup, atau ada makna lain yang perlahan menuntut perhatian? Sarapan pagi ia nikmati tanpa tergesa. Tidak ada jadwal tampil hari ini, hanya perjalanan pulang dan beberapa hari jeda sebelum rutinitas kembali menumpuk. Kesempatan itu terasa seperti hadiah kecil yang patut disyukuri. Niken menulis beberapa baris di buku catatannya. Ia menuliskan perasaan yang sulit diucapkan, tentang rasa syukur, lelah, dan keinginan untuk tetap jujur pada dirinya sendiri. Tulisan itu menjadi pengingat bahwa ia masih manusia, bukan sekadar suara di atas panggung. Menjelang siang, ia mulai merapikan barang-barangnya. Setiap gerakan dilakukan dengan pelan, tanpa terburu-buru. Ia ingin menikmati jeda ini sepenuhnya, sebelum kembali ke dunia yang menuntut energi besar. Saat koper tertutup, Niken berdiri sejenak di tengah kamar. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang jarang ia miliki. Pagi ini mungkin datang terlalu cepat, tetapi membawa kesadaran baru yang ia butuhkan. Dengan langkah mantap namun ringan, Niken bersiap meninggalkan kamar itu. Ia tahu perjalanan belum selesai, dan panggung-panggung lain masih menunggunya. Namun pagi ini telah memberinya bekal penting, kejelasan tentang apa yang ingin ia jaga di tengah riuh perjalanan hidupnya. Perjalanan pulang terasa berbeda dari sebelumnya. Di dalam kendaraan, Niken duduk dengan posisi lebih tegak, seolah pikirannya telah menemukan keseimbangan baru. Jalanan pagi yang mulai ramai ia pandangi tanpa beban, membiarkan segala kenangan malam tahun baru mengendap dengan tenang di hatinya. Ia mengenakan earphone dan memutar musik pelan, bukan lagu yang akan ia bawakan di panggung, melainkan nada-nada sederhana yang biasa ia dengarkan saat ingin menenangkan diri. Musik itu mengalir lembut, menyatu dengan getaran kendaraan yang melaju stabil. Dalam keheningan itu, Niken merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri. Sesekali ia teringat kembali sorak ribuan penonton, cahaya kembang api, dan suara hitungan mundur yang menggema. Semua kenangan itu tidak lagi terasa melelahkan, melainkan berubah menjadi potongan cerita yang menguatkan. Ia menyadari bahwa setiap penampilan telah meninggalkan jejak, bukan hanya bagi penonton, tetapi juga bagi dirinya. Di tengah perjalanan, Niken menerima pesan dari timnya tentang rencana panggung selanjutnya. Ia membacanya dengan senyum tipis, tanpa rasa cemas seperti sebelumnya. Kini ia tahu bahwa ia tidak harus kehilangan dirinya demi memenuhi harapan orang lain. Ia menatap keluar jendela, melihat hamparan sawah dan rumah-rumah kecil yang mulai muncul saat kendaraan meninggalkan pusat kota. Pemandangan itu memberi rasa pulang yang hangat, meski belum benar-benar sampai tujuan. Ada ketenangan yang tumbuh, perlahan namun pasti. Niken teringat alasan awal ia mencintai musik. Bukan karena gemerlap atau popularitas, melainkan karena suara bisa menjadi tempat berlindung. Kesadaran itu membuat dadanya terasa lebih lapang, seolah beban yang selama ini ia pikul mulai terangkat. Ia membuka buku catatan kecilnya dan menulis lagi. Kali ini bukan tentang lelah, melainkan tentang harapan yang lebih jujur. Tentang bernyanyi dengan hati yang utuh, tentang menjaga diri agar tetap waras di tengah kesibukan, dan tentang memberi tanpa harus mengorbankan segalanya. Kendaraan berhenti sejenak di rest area. Niken turun dan menghirup udara segar, membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya. Langit tampak cerah, memberi isyarat bahwa hari baru telah benar-benar dimulai. Ia berdiri beberapa saat, menikmati momen tanpa kamera, tanpa sorotan, tanpa tuntutan. Di saat seperti inilah ia merasa paling utuh, sebagai seseorang yang mencintai musik dan hidup yang ia jalani. Saat kembali ke kendaraan,
Niken merasa lebih ringan. Langkahnya mantap, pikirannya jernih. Ia tahu perjalanan ke depan akan tetap penuh tantangan, tetapi ia kini memiliki cara pandang yang berbeda untuk menghadapinya. Musik kembali diputar, dan Niken ikut bersenandung pelan. Suaranya terdengar lembut, tidak untuk siapapun selain dirinya sendiri. Nada itu menjadi pengingat bahwa suara sejati tidak selalu harus terdengar keras. Perjalanan terus berlanjut, membawa Niken menuju hari-hari baru yang menunggu untuk diisi. Di balik segala sorak dan sunyi, satu hal tetap menyala di dalam dirinya, cinta pada musik yang lahir dari hati, dan akan terus ia jaga, kemanapun langkah membawanya. Kendaraan akhirnya memasuki kawasan yang terasa lebih akrab bagi Niken. Jalanan kecil, pepohonan di pinggir jalan, dan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar menyambutnya dengan tenang. Ada perasaan lega yang perlahan mengalir, seolah setiap meter yang ditempuh mendekatkannya pada versi dirinya yang lebih sederhana. Saat mobil berhenti, Niken turun dengan langkah pelan. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih segar dan lebih jujur. Ia menatap sekeliling, menghirup napas panjang, dan membiarkan rasa pulang itu benar-benar meresap ke dalam dirinya. Ia masuk ke rumah dengan koper di tangan, disambut keheningan yang menenangkan. Tidak ada suara musik keras, tidak ada jadwal mendesak. Hanya ruang yang siap ia isi kembali dengan keberadaannya sendiri. Niken meletakkan barang-barangnya dan duduk sejenak, membiarkan tubuh dan pikirannya beristirahat bersamaan. Di sudut ruangan, ia melihat gitar yang lama tak tersentuh. Tanpa rencana apapun, Niken mengambilnya dan duduk di lantai. Jemarinya menyentuh senar dengan hati-hati, menghasilkan nada-nada sederhana yang mengalir begitu saja. Ia bernyanyi pelan, tanpa mikrofon, tanpa panggung, tanpa penonton. Suaranya terdengar berbeda, lebih jujur dan lebih dekat dengan perasaannya saat ini. Lagu itu bukan untuk siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Di tengah nyanyian itu, Niken merasakan kehangatan yang sulit ia temukan di panggung besar. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa inilah inti dari semua perjalanan panjangnya. Musik bukan hanya tentang menghibur orang lain, tetapi juga tentang merawat diri. Waktu berjalan tanpa terasa, matahari mulai condong ke barat, menyinari ruangan dengan cahaya keemasan. Niken menghentikan petikan gitarnya dan menatap jendela, merasa damai dengan keheningan yang menyelimutinya. Ia memikirkan kembali malam akhir tahun, ribuan penonton, dan sorak-sorai yang membahana. Kini semua itu terasa seperti bagian dari cerita yang utuh, bukan pusat dari segalanya. Ia tidak lagi terikat pada gemerlap, melainkan pada makna di baliknya. Niken mengambil buku catatan dan menuliskan refleksi hari itu. Tentang pulang, tentang keberanian untuk berhenti sejenak, dan tentang pentingnya mendengar suara hati sendiri. Tulisan itu menjadi pengingat bahwa perjalanan batin sama pentingnya dengan perjalanan karir. Sore berganti malam dengan perlahan. Niken menyiapkan makan sederhana dan menikmatinya tanpa tergesa. Setiap gerakan terasa penuh kesadaran, seolah ia ingin benar-benar hadir di momen ini. Ia duduk kembali, memandang langit malam dari balik jendela. Bintang tampak samar, namun cukup untuk menemani pikirannya. Di hatinya tumbuh rasa syukur yang dalam, bukan karena pencapaian, tetapi karena kesempatan untuk memahami diri sendiri. Malam itu, sebelum beristirahat, Niken menyadari bahwa kepulangan ini bukan sekadar kembali ke tempat asal. Ia pulang dengan hati yang baru, lebih tenang dan lebih siap melangkah. Dan di sanalah, ia tahu, satu bab penting dalam perjalanannya hampir mencapai titik akhir, membuka jalan bagi awal yang lebih jujur. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyelinap ke dalam rumah. Niken terbangun tanpa alarm, tubuhnya terasa lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, membiarkan napasnya berjalan pelan, menikmati rasa cukup yang jarang ia rasakan setelah rangkaian pertunjukan panjang. Ia membuka jendela dan membiarkan udara pagi masuk. Suara burung terdengar samar, menggantikan dentuman musik yang biasa mengiringi harinya. Di momen sederhana itu, Niken merasa tenang, seolah waktu memberi izin untuk berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Setelah merapikan diri, ia membuat minuman hangat dan duduk di ruang tamu. Pikirannya kembali pada perjalanan akhir tahun yang baru saja ia lewati. Panggung besar, ribuan penonton, dan malam pergantian tahun yang penuh cahaya kini terasa seperti gema yang lembut, bukan lagi dentuman yang melelahkan.
Telepon genggamnya berbunyi pelan. Ada pesan dari penggemar yang mengucapkan terima kasih atas penampilan malam itu. Niken membaca pesan-pesan itu dengan hati yang hangat, menyadari bahwa suaranya telah menjadi bagian dari kenangan banyak orang. Ia membalas beberapa pesan dengan kata-kata sederhana. Tidak panjang, tidak berlebihan, namun tulus. Bagi Niken, keterhubungan itu bukan soal jumlah, melainkan ketulusan yang mengalir dua arah. Siang menjelang, Niken kembali mengambil gitarnya. Kali ini ia memainkan nada yang lebih berani, seolah ada energi baru yang ingin keluar. Melodi itu terasa segar, lahir dari pengalaman, bukan dari tuntutan. Ia berhenti sejenak dan tersenyum. Dalam benaknya, muncul ide-ide baru tentang musik dan arah yang ingin ia tuju. Tidak terburu-buru, tidak penuh ambisi, melainkan penuh kesadaran tentang apa yang benar-benar ingin ia sampaikan lewat suara. Di luar rumah, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun di dalam dirinya, ada perubahan halus yang terasa nyata. Ia tidak lagi merasa dikejar oleh waktu, melainkan berjalan berdampingan dengannya. Niken menyadari bahwa suara dangdut yang ia nyanyikan bukan hanya hiburan. Ia adalah jembatan perasaan, pengikat kenangan, dan tempat pulang bagi banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Kesadaran itu membuatnya semakin menghargai setiap nada yang keluar dari mulutnya. Menjelang sore, ia menutup buku catatannya dengan perasaan lega. Tidak semua pertanyaan harus dijawab hari ini, dan tidak semua rencana harus segera diwujudkan. Ada keindahan dalam proses menunggu dan mendengarkan. Saat matahari mulai tenggelam, Niken berdiri di depan jendela, memandang langit yang berubah warna. Ia menarik napas panjang, merasa siap menyambut hari-hari ke depan dengan cara yang baru, bukan dengan tekanan, melainkan dengan kepercayaan pada dirinya sendiri. Malam pun datang dengan tenang. Niken mematikan lampu dan beristirahat lebih awal. Di dalam sunyi itu, ia tahu satu hal pasti, sorak ribuan penonton mungkin telah berlalu. Namun gaung suara yang lahir dari hatinya tak akan pernah padam, akan terus hidup, mengiringi setiap langkahnya ke masa depan.